Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadratal muhtaramin wal mukarramin, ingkang kawula takzimi Ketua JKH NU Kota Salatiga Bapak Yasir Mona Al-Hafidh lan sedaya jajaran pengurus JKH NU, Bapak Ibu sedaya jamaah ingkang rawuh rahimakumullah, wabil khusus sahibul bait ingkang sampun nyiapaken sedaya perkawis ingkang dinten menika kula panjenengan sami sowan wonten mriki. Terus pindah monggo kula panjenengan sami ngaturaken puja-puji syukur dumateng Gusti Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun maringi pinten-pinten kanikmatan lan kanikmatan ingkang paling ageng inggih menika nikmat iman lan Islam. Monggo kula panjenengan sedaya ikraraken kanthi kalimah tahmid alhamdulillahirabbil alamin. Kaping kalih sholawat lan salam kita haturaken dumateng junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mugi-mugi kula panjenengan lan sedaya keluarga pikantuk syafaat benjang ing yaumul qiyamah. Amin Allahumma amin. Bu-ibu, bapak-bapak sedaya ingkang rawuh ingkang kawula mulyakaken. Teng mriki kawula ngijabahi tugas saking beliau Ketua JKH NU Kota Salatiga matur sekedhik nggih menika babagan apa sarah napa tafsir saking beberapa ayat-ayat Al-Qur'an. Niki kawula pendet saking ayat-ayat Al-Qur'an ingkang nembe waon kawaos nggih menika juz 12. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna qaruna kana min qaumi Musa fabagha alaihim wa atainahu minal kunuzi ma inna mafatihahu latanu bil usbati ulil quwwati id qala lahu qaumuhu la tafrah innallaha la yuhibbul farihin. Bapak Ibu sedaya ingkang kawula hormati, menika ingkang kula waos surat Al-Qasas ayat 76 ingkang artosipun mekaten. Sesungguhnya Qarun termasuk kaum Musa, tetapi dia berlaku zalim terhadap mereka dan kami telah mengadugerahkan kepadanya perbendaharaan harta yang kunci-kuncinya sungguh berat dipikul oleh sejumlah orang yang kuat-kuat. Matur nuwun. Ingatlah ketika kaumnya berkata kepadanya, janganlah engkau terlalu bangga, sungguh Allah tidak menyukai orang yang membanggakan diri. Surat Al-Qasas ayat 76. Bapak Ibu sedaya ingkang kawula hormati, Qarun, kita mengetahui melalui cerita bahwa Qarun itu adalah orang yang dilaknat oleh Allah. Dilaknat oleh Allah, bahkan tertulis di dalam ayat suci Al-Quran bahwa dirinya itu mendapatkan laknat, mendapatkan siksa di dunia. Yang menyebabkan dirinya adalah salah satu orang yang terlaknat di dunia ini. Bagaimana caranya Allah memberikan hukuman kepada Qarun? Nah, kalau matur ibu-ibu sedaya kang rawuh, bahwa Qarun itu adalah orang yang sangat kaya pada zamannya. Dia memiliki harta yang melimpah. Dia adalah gambaran bahwa orang yang memiliki usaha yang sangat sukses,
yang memiliki harta yang sangat banyak, usahanya juga beraneka ragam, sehingga harta bendanya ini disimpan. Mungkin zaman dahulu kala belum ada model-model uang, belum ada model saham dan surat berharga. Lah, harta-harta tersebut disimpan oleh Qarun. Qarun itu memiliki gudang yang isinya itu adalah harta-harta bendanya miliknya dia. Saking banyaknya itu, niku tidak cukup hanya satu gedung. Bahkan gudang-gudangnya itu memiliki beberapa kunci. Lah, kuncinya aja niki bayangke mboten isine nggih. Kuncine mawon niku menawi dibeto kalih tiyang niku mboten kuat. Ya kuncine niku mboten alit nggih. Mboten kunci ngeten niki alit-alit, tidak kunci yang kecil-kecil seperti ini. Tetapi kuncinya itu besar-besar dan jumlahnya banyak. Saking banyaknya itu bahkan manusia itu tidak mampu untuk mengangkat kunci tersebut. Niku nembe napa kuncine dereng jumlah total hartanya. Itu belum total jumlah hartanya. Nah, misalkan gudang itu penuh, gedung itu penuh dengan harta benda, pasti memiliki beberapa ruangan dan memiliki beberapa gedung atau gudang tempat penyimpanan. Jumlah kuncinya saja sampai tidak sanggup diangkut oleh manusia. Saking apa? Berat. Berarti jumlahnya banyak. Jumlahnya itu sangat banyak. Akan tetapi atas izin Allah Subhanahu wa taala, Qarun itu akhirnya dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa dirinya dan seluruh harta benda yang ia cintai, yang ia banggakan itu hilang, tidak berbekas. Semuanya akhirnya ditelan oleh bumi, ya, terhisap oleh padang pasir di mana dia mendirikan itu di atas lahan padang pasir. Akhirnya semuanya hilang, masuk ke dalam tanah, masuk ke dalam padang pasir tersebut, nggak ada yang berbekas. Mesti do tanglet. Sakjane Qarun niku dosane nopo, salahe nopo? Bapak Ibu rahimakumullah, kalau tanglet, Bu Ibu, apakah ada orang yang soleh itu diadab? Enten apa mboten, Bu? Bapak-bapak kalau tanglet, apakah ada orang soleh itu mendapatkan azab? Enten apa mboten? Enten. Contohnya sinten? Qarun. Qarun itu adalah termasuk saudaranya Nabi Musa. Inna Qarunaka min qaumi Musa. Berarti Qarun itu adalah umatnya Nabi Musa. Bahkan dikisahkan orang yang paling alim dalam umatnya Nabi Musa setelah Nabi Musa itu dua orang. Pertama adalah Nabi Harun, yang kedua adalah Qarun. Ya, ini di dalam tafsir Al-Jalalain saya masih mengingat bahwasanya orang yang paling alim di antara kaumnya Nabi Musa itu ada dua orang. Yang pertama Harun, yang kedua adalah Qarun. Ini sangat mengagetkan. Ternyata Qarun itu orang yang alim, orang yang pintar, dia orang tahu agama. Kenapa dirinya bisa terkena azab? Dan dirinya itu juga bahkan masih ada hubungan saudara dengan Nabi Musa. Nabi Musa juga berhubungan saudara dengan Nabi Harun. Berarti ketiga tokoh ini sama-sama saudara, dan ketiga tokoh ini sama-sama alim. Yang menjadi nabi itulah Musa dan Harun. Lah Qarun ini enggak jadi nabi. Karena apa? Karena ujian harta yang diberikan kepada Qarun, ternyata Qarun gagal menerima ujian berupa harta. Bukan karena dirinya itu miskin, bukan karena dirinya itu fakir, nggak punya harta. Justru dirinya terlalu banyak harta, itulah yang menjadikan dirinya terkena azab. Dirinya memiliki banyak harta tetapi tidak bersyukur. Bukanlah kita telah mempelajari salah satu bentuk kekufuran itu adalah kufur nikmat. Orang yang tidak bersyukur itu berarti kufur nikmat.
Lah, kalau dia hartanya sithik, berarti dia kufur nikmatnya sedikit. Tapi kalau hartanya sangat banyak, berarti kufur nikmatnya juga sangat banyak. Inilah yang terjadi. Bapak-bapak, ibu-ibu sedaya ingkang kawula takzimi. Ini terjadi pada zaman lalu. Telah kita lihat dan kita telah mempercayai apa yang ada di dalam Al-Qur'an. Kitab suci Al-Qur'an adalah kitab yang hak, dan bahwasanya kitab suci Al-Qur'an itu mengajarkan kepada kita apa hikmah yang bisa kita ambil. Satu, Bapak Ibu rahimakumullah, harta itu adalah balaun. Balaun itu artinya ujian, ya, menguji kita. Ya, atau imtihanun adalah ujian. Bagi siapa? Bagi yang dititipi harta. Jadi harta itu sedoyo rezeki. Kula panjenengan meyakini bahwa rezeki itu semuanya dari Gusti Allah. Maka kita menerima di dunia ini adalah titipan dari Gusti Allah, maka harus kita gunakan. Nah, hikmah yang kedua, harta itu dipergunakan untuk hal-hal yang halal. Kita mendapatkannya juga harus dengan halal, dan kita tasarrufkan kepada pembelanjaan atau penggunaan yang halal. Cari dengan bekerja, cari dengan berdagang, cari dengan jasa, dan lain sebagainya. Lalu akhirnya kita mentasarrufkan kepada hal-hal yang halal, untuk belanja, untuk biaya pendidikan anak-anak kita, untuk biaya bulanan, lalu katakanlah untuk pengajian-pengajian, untuk infak, untuk sedekah dan lain-lain. Insya Allah akan menjadi halal. Apalagi yang ketiga adalah bahwasanya harta tersebut harus digunakan karena untuk menegakkan agama Allah. Harta itu harus digunakan untuk menegakkan agama Allah. Istilahipun ngeten, panjenengan ajeng salat niku gadah baju kathah, gadah sarung kathah, peci kathah, mukena kathah, terus jenenge napa, kudung nggih werna-werna, enten sing sae, enten sing biasa, enten sing ngono. Lah niku ampun ngantos nyuwun pangapunten nggih, nyuwun sewu, jenengan misalkan kulino teng kebon ngagem kudung ingkang blong-blongan sak sae ngoten niku, riyen wernane putih Bu, riyen saniki pun abu-abu, terus di enten corak-corake ngoten, gupak telutoh, gupak nopo nggih, gupak areng dan lain sebagainya. Niku nak panjenengan beto teng kebon patut napa mboten? Patut. Ning nak kudung ngoten niku panjenengan kagem salat patut napa mboten? Mboten. Kedahe isin, malu. Panjenengan gadah yang lebih bagus, kudung yang lebih bagus, lebih baru, katakanlah lebih panjenengan sukai, itu dibuat untuk beribadah. Kalau misalkan hanya untuk di rumah, hanya untuk di kamar sendiri, pakai baju seadanya, ya mboten napa-napa. Tetapi setidaknya untuk beribadah pakailah sarung yang bagus, sarung yang bersih, pakaian yang bagus. Benar nggih. Syukur-syukur nak enten jas ngoten niku dipakai ya tidak hanya untuk nyumbang tok, nggih. Kagem ngaji nggih nggih. Kangge pengajian nggih mlampah ngagem jas. Kagem salat nggih ngagem jas. Salat Jumat kenten niki bapak-bapak nggih ngagem jas nggih sing sae. Ngoten. Jadi setidaknya harta itu benar-benar kita banggakan. Niki lho Gusti Allah, kula gadah klambi ingkang sae kados ngeten niki. Kula damel ngibadah nyembah panjenengan karena kula bangga. Kula bangga menjadi umat Islam, bisa beribadah, diberi kesehatan sehingga saya bisa beribadah, dan saya beribadah dengan kondisi yang paling baik. Ya, kondisi yang paling baik, yang istilahipun yang paling bagus. Enten serban ngagem serban, sajadah pakai sajadah. Ya, pokoknya yang terbaik. Ya. Bapak Ibu rahimakumullah. Itu adalah gambaran bahwasanya jangan main-main dengan harta. Harta itu benar memang hanya titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kok cara mendapatkan ya dengan seperti ini, fabaghu alaihim, berlaku zalim terhadap mereka. Ya. Cara mendapatkan nyanyon pangapunten, dagang boten jujur, ngoten nggih. Bisnis enten tipu-tipune, yen pangapunten.
kerja-kerja ya mbuh niku enten amplop-amplop yang tidak jelas ngoten nggih. Terus misalkan jadi pejabat juga didekati orang-orang dengan tujuan, dengan harta sing boten jelas. Ini menjadi apa? Tidak baik. Lebih baik mencari yang benar-benar halal. Mencari yang benar-benar halal karena sama aja. Tiang niku gadah penghasilan 5 yuta nggih telas nggih. Gadah kalih yuta nggih telas. Gadah 10 yuta nabung napa telas Bu? Telas sami mawon. Penghasilannya misalkan 15 juta telas napa ditabung Bu? Telas sami mawon. Penghasilan kalih yuta gangsal yuta sedasa atau lebih nggih sami mawon telas. Jadi mending sumbernya itu kita mendapatkannya dari yang jelas halal. Misalkan diparingi lho niki kula diparingi amargi napa? Misalkan matur nuwun niki sudah memberikan isi pengajian, atau ini matur nuwun keluarga kula leluhur kula sampai didongaaken niki dalam rangka nyewu matur nuwun nggih Pak Yai. Lah itu jelas kan. Panjenengan sampun memberikan barokah doa, alhamdulillah jelas. Kalau istilahnya pun kok jangan sampai kita minta-minta. Pak, sampean dodol ning kene agak anyar ya. Ora ngerti apa ning kene iki sing duwe wilayah sing di kawasan sinten. Wis pokoke sesasi kudu jatah 50.000. Lho, niku urunan napa? Iki dudu urunan. Sinten mawon sing bakul teng mriki kudu nyiapaken nak lapak cilik 50, nak lapak gede 100 pun niku tiap bulan. Boten sah ana ekor-ekoran, boten sah nganggo kwitansi, pokoknya sing ngerti aku karo sampean. Loh, ini adalah akad-akad yang tidak jelas. Untuk apa? Jasanya apa? Bayarnya apa? Manfaatnya apa? Dan pembayaran untuk apa niki tidak jelas. Hindari. Ya, pembayaran-pembayaran seperti ini hindari. Apalagi kok kula panjenengan ampun ngantos nyuwun hal-hal yang seperti itu. Ampun ngantos nyuwun hal-hal yang seperti itu. Karena ini berakibat yang namanya bermain-main dengan harta, karena harta itu sumbernya bisa dari orang lain. Lah orang lain itu mboten ngertos. Ikhlas, seneng napa ngresula, napa kepeksa mboten mangertos. Bisa jadi doa dari orang-orang tersebut yang didolimi tersebut justru malah makbul, membawa balak bagi kita yang menerimanya, bagi kita yang memanfaatkan hartanya. Menika Bapak Ibu sedaya para rawuh ingkang kula takdimi, nika yang saged kula aturaken kira-kira matur sekedhik dalam rangka 1 abad Nahdlatul Ulama. Monggo kula panjenengan sami ndongaaken para muassis, para masyayikh, para leluhur Nahdlatul Ulama nggih tingkat Salatiga, tingkat nasional, nggih tingkat lokal, karena beliau-beliau itulah yang memperkenalkan kita kepada akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah An-Nahdiyah. Pak insyaallah kula panjenengan sedaya keluarga niku termasuk ditanggung. Nak mboten ditanggung kula panjenengan nyuwun tanggungan besok teng akhirat ya. Jangan sampai kita ketinggalan rombongan apa ya, rombongan Ahlus Sunnah wal Jamaah An-Nahdiyah. Itulah yang kita yakini, itulah yang kita ikuti, dan alhamdulillah 1 abad itu waktu yang lama. Hanya sedikit organisasi atau jamiah yang berusia 1 abad. Rata-rata karena ya tergerus oleh zaman ya sudah wassalam, tidak ada bekasnya atau menurun jumlahnya. Karena dikirone niki mesti jamiah kuno, jamiah yang tidak modern, jamiah yang tidak mengakomodir anak muda. Alhamdulillah wonten Nahdlatul Ulama enten sedaya. Bagian hufat dan para penghafal Al-Qur'an, qori-qori'ah, para mufasir itu tergabung dalam JGH NU. Engang bapak-bapak dari NU, engang ibu-ibu dari muslimat, calon ibu-ibu fatayat ya. Calon fatayat jenenge IPPNU wonten. Nah ingkang laki-laki milih saking IPNU kok nak mundhak enom minggah teng Ansor niku nak empun ketuaan teng Ansor niki akhirnya pindah teng NU nggih derek gantian terus akan menurut seperti itu. Lah niku istilahipun kaderisasi kersane napa? Kula panjenengan sak keluarga termasuk yang dalam al-jamaah. Jamaah itu yang mayoritas.
Lah yang mayoritas itu Pak insya Allah tidak akan salah. Kalau menurut saya yang jamaah itu yang mayoritas itu mungkin yang paling kemungkinan terbesarnya benar niku adalah yang jamaah. Kalau ini memang salah, saya yakin usianya nggak sampai 1 abad. Mungkin dalam jangka waktu 10 tahun, 15 tahun itu sudah akan tergerus. Kalau al-jamaah atau mayoritas ini salah. Tapi karena mayoritas ini benar, maka akan bertahan. Ini abad pertama, insya Allah akan menuju abad kedua, abad ketiga, terus hatta yaumul qiyamah. Amin Allahumma amin. Lan mugi-mugi kemawon ngeten niki ingkang sampun dimilai semaan JGHNU teng Kutha Salatiga pertama ketmanipun nggih menika Pak Yai Nukman, dilajengaken Pak Yai Manurul Yakin ya. Niki Pak Yasir Munal Hafid nggih mugi-mugi terus menerus niki melewati abad pertama NU, insya Allah abad kedua, abad ketiga JGHNU teng Salatiga makin tambah besar dan makin banyak penerusnya. Amin Allahumma amin. Nundungaken mugi-mugi sedaya ingkang nembe nandangi gerah, masuk ingkang nembe bibar napa sakit utawa bar bedah putranipun Pak Mar ya kita dongaaken mugi-mugi enggal-enggal sehat lan dumateng keluarga kula panjenengan sedaya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuwafi ni'amaika fi mazidihi rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhil karim wa 'azimi sultanik. Allahumma rabbana sa'ati bil ba'sa ishfina anta syafi ishfina anta syafi ishfina anta syafi la shifa illa shifauka shifa la yughadiru saqaman wa la haraman. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril abswari wa dhiyaiha wa quwwatil arwahi wa qitai wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana innaka jami'un nas li yawmin la raiba fihi innallaha la yukhliful mi'ad. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la tajal fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya minhum wal amwat innaka sabaribum mujibud da'wat wa la khususan ila arwahil marhumin al maghfir lahum. Bahya Haji Hashim Ash'ari wa Mbah Haji Bishri Sansuri wa ila ruhi Mbah wa Abdul Basbullah wa ila jami'i masyayikh wa muassisi jamiyati Nahdlatul Ulama fi Indonesia ya Allah wa khusyatan fi Madinati Kota Salatiga ya Allah. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afi mu'afanhum. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afi mu'afanhum waj'al al-jannata ma'wahum. Allahumma la tahrimna ajrahum wa la taftinna ba'du maghfirna wa lahum. Allahumma jalla qabrahum rawdatan min riyadil jannah wa la tajal quburahum hufratan min hufarin niran. Ya ayatuhan nafsul mutmainnah irji ila rabbika radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi washabihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.